Silakan, siapa yang mau berikutnya? Saya boleh, Pak Bayu? Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan. Baik, izin share screen, Pak Bayu. Baik, apakah sudah kelihatan ya? Sudah. Oh, baik. Baik, sudah saya share screen. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu. Saya agak minder ini karena tadi Pak Heri lengkap sekali dengan data-data. Saya mencoba memberikan gambaran yang lebih luas begitu dengan aspek teoritisnya seperti itu. Ada 3 slide di sini sesuai dengan apa yang dilontarkan kemarin oleh Pak Bayu di grup. Yang pertama saya akan mulai dari apa sih sebenarnya kontribusi agribisnis terhadap makroekonomi gitu. Kalau melihat agribisnis sendiri, dia kan merupakan sebuah mega sektor begitu yang mencakup banyak sektor. Tidak bisa melihatnya hanya dari pertanian saja misalkan, karena di sana mencakup secara vertikal ada pertanian, perdagangan, industri, jasa, keuangan. Lalu kemudian juga secara horizontal dia ada banyak subsektor komoditas, misalkan tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan gitu. Nah, secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri bahwa agribisnis ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian, mulai dari kontribusinya terhadap ekonomi berapa persen dan seterusnya begitu. Cuma yang penting mungkin saya tambahkan adalah bahwa pada masa pandemi ini dan juga krisis-krisis sebelumnya, sektor pertanian seakan menjadi penyelamat begitu. Ketika kita melihat data pertumbuhan PDB dan juga sektor pertanian, praktis di tahun 2020 kita mengalami kontraksi ekonomi, sementara sektor pertanian masih tumbuh positif begitu. Lalu yang berikutnya terkait dengan penyedia lapangan kerja. Ini juga terkait dengan pandemi di mana ada kondisi di kota pekerjaan hilang menjadi pengangguran lalu orang kembali ke desa sehingga orang kemudian menjadi petani. Ada data yang menarik di tahun 2020 ketika pandemi jumlah petani kita meningkat gitu. Ini kan menjadi seakan-akan pertanian adalah penyangga gitu ekonomi nasional. Walaupun di satu sisi juga menjadi tambahan beban baru bagi sektor pertanian. Apalagi kalau kita melihatnya dari sudut pandang agribisnis yang lebih luas gitu. Faktor-faktor lain misalkan sebagai sumber devisa melalui ekspor, sumber pangan tentu saja baik yang fresh maupun yang olahan, sumber bahan baku industri dan sumber inovasi gitu. Lalu kemudian kalau kita ingin melihat besarnya mega sektor agribisnis ini ada dalam bukunya Pak Bayu yang pernah di-share bahwa 84% pengusaha kecil di Indonesia itu bergerak di bidang agribisnis gitu. Bisa dilihat di yang bagian kanan. Kemudian yang bagian tengah ini kelompok usahanya sangat banyak. Mulai dari subsektor hulu, lalu kemudian on farm, pengolahan sampai pemasaran. Termasuk nilai kegiatannya yang sangat besar gitu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa sangat besar gitu. Pak Fauzan bisa di slideshow Pak, karena ini kayaknya. Belum di slideshow ya. Sebentar. Maaf. Baik, udah lebih kelihatan ya Pak Eri? Ya betul, sekarang sudah. Baik, ini menunjukkan besarnya mega sektor agribisnis. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih, ini saya menambahkan yang mungkin belum dibahas oleh Pak Heri, bagaimana sih pengaruh makroekonomi terhadap agribisnis sendiri gitu. Saya berusaha mencari paper gitu, cuma saya mendapatkan paper yang agak lama. Di sini kita bisa melihat beberapa poin. Yang pertama, sektor atau mega sektor ya agribisnis ini kan memasok pangan sehingga dia seperti never ending business gitu. Selamanya ketika ada orang maka dia membutuhkan pangan. Dari sini maka agribisnis akan terus ada gitu. Semakin banyak jumlah penduduk dunia tentu pun kebutuhan pangan juga makin banyak. Lalu terkait dengan papernya Shannon Neighbors ini dia mencoba mengkomparasi membandingkan antara
profitability gitu ya, keuntungan dari perusahaan agribisnis dikaitkan dengan kondisi makroekonomi global gitu. Eh, Dibandingkan antara 19 perusahaan agribisnis multinasional dengan perusahaan yang bergerak di bidang non agribisnis, industri dan seterusnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan agribisnis ini lebih tahan terhadap shock atau goncangan makroekonomi. Kalau kita lihat dari tahun 1970 sampai 95, karena papernya ini 98, ini yang garis hitam ini adalah income gitu ya, income per aset rasio dari perusahaan agribisnis yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non agribisnis yang jatuh bangun. Artinya dampak shock ekonomi itu lebih besar ke mereka gitu. Nah, ini menjadi mungkin stimulan bagi perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis gitu, karena terbukti lebih stabil. Lalu yang berikutnya, adanya perubahan perilaku konsumen tentu akan menciptakan iklim inovasi seperti itu, di mana kalau kita melihat teori ekonomi makro endogen, inovasi kemudian menjadikan akumulasi pengetahuan baru semakin lebih banyak, karenanya dia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, semakin tinggi inovasi yang ada di sana, teknologi baru juga banyak, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin baik dan semakin meningkat gitu. Lalu kemudian bagian yang terakhir adalah diskusi tentang peran agribisnis dalam pembangunan ekonomi. Ini saya ambil dari tulisannya Gayle Balino tahun 2019. Jadi ada yang menarik gitu ya, ada semacam debat begitu terkait dengan agribisnis dan pembangunan ekonomi ini. Agribisnis dikatakan dia mampu dan juga sudah terbukti untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Bahkan di data World Bank yang saya lihat memang dikatakan signifikan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan khususnya di Afrika begitu. Nah, ini tentu hal yang sangat baik. Kalau kita melihat data ini, kita lihat di Tanzania misalkan bahwa peningkatan sektor pertanian 1% gitu, maka dia akan mampu mengurangi kemiskinan sebesar 2%. Nah, ini lebih tinggi daripada elastisitasnya, ini lebih tinggi daripada sektor non pertanian begitu, di mana peningkatan pertumbuhan dari sektor non pertanian, maka penurunan kemiskinannya tidak sampai sebesar itu gitu. Begitupun dengan food processing subsektor, di mana dia juga cukup tinggi gitu ya. Peningkatan dari subsektor processing itu mampu menurunkan kemiskinan gitu. Namun demikian debatnya di mana, namun demikian dikatakan bahwa di sana ada perangkap yang harus dihindari terkait dengan agribisnis ini, bahwa dikatakan walaupun agribisnis ini terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, tapi dia memiliki eksternalitas negatif, utamanya terkait dengan dampak lingkungan dan lain sebagainya. Ketika mengejar gitu ya rasio output per inputnya lebih tinggi supaya produktivitasnya lebih tinggi, maka cenderung kemudian menggunakan input kimia yang berlebihan, begitu pestisida yang berlebihan sehingga cenderung merusak lingkungan. Hal-hal lain misalkan seperti deforestasi, lalu kemudian mengurangi keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, ini menjadi concern yang harus kita atasi bersama. Jadi bisnisnya tumbuh, tetapi dikatakan di sini debatnya kalau ini dibiarkan begitu saja, maka kemudian ada eksternalitas negatif yang juga akan menimpa kita gitu. Maka tantangan ke depan dan peluangnya tentu adalah menyelesaikan masalah ini, menciptakan bisnis-bisnis agribisnis yang lebih ramah lingkungan. Lalu kemudian yang kedua, kuncinya juga adalah distribusi yang baik begitu. Salah satunya dengan memanfaatkan platform digital. Nah, dengan adanya platform digital, ekosistem digital itu masuk ke agribisnis, maka diharapkan efek-efek negatif ini bisa dikurangi. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Very good, bagus sekali. Ya, kalau saya melihatnya ya, Pak Heri dan Pak Fauzan ini saling melengkapi nih, ya, satu sama lain. Saya sudah langsung bisa membayangkan kalau Pak Heri dan Pak Fauzan nulis jointly write journal paper, ini dua materi itu udah jadi tuh. Itu bisa apa? Jurnal yang menurut saya sih cukup bergengsi untuk bisa dimasukin. Menurut saya ini
This is a very good analysis. Dilengkapi satu sama lain. Datanya juga saling melengkapi gitu. Ya. Kan tadi misalnya contohnya agribisnis, case-nya adalah agribisnis di Amerika, dan satu lagi agribisnis yang poverty tadi kan agribisnis di Afrika. Nah, kalau kita bisa bikin dengan pendekatan yang serupa dengan dua paper itu, ditambah datanya Pak Heri, kita bisa bikin agribisnis di Indonesia konteksnya nanti bagaimana. That's very good.